kita senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kemarin panitia neka ngocak gula emakon kabunta gula. Nah gula neka paling takok emakon kabunta gula. Nah apa? Karena mau diberi kemi sarang almarhum Pak Gula emon tempat kiai ngapain coba. Pertama gula monduk pondok pesantren Darussalam Tegalusan Timur. Asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad alias Gus. Nah mereka memaknai kitab nganggo bahasa Jawa. Lestari namanya jember gula monduk Banyuwangi. Pondok pesantren Wali Songo daerah Sombon asuhan Kiai Haji Abdul Aziz jeung sareng oleh beniku Jawa sampai Osi. Akhirnya begitu gula peleman dari waktu tinggalnya benda besar, mayoritas penduduk benda besar ini orang Madura. Suatu saat gula ada tengah tamoy. Dalam ajaran agama Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman ke Allah sareng hari akhir, neka lebur ngormaten tamoy. Karena gula di tamoy, terus ngormaten tamoy, maka memberikan hidangan yang baik untuk tamu. Begitu makanan sudah siap semua, pas gula neka ngocak, mari silahkan makan Pak, neng orang neka. Tepak tamu ya orang Madura toto. Oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Gula meker neka kan tak nyaman. Kan pada bayi gula abenta sareng orang bui. Akhirnya begitu tamu neka pleman malu bertanya sesat di jalan. Gula ketepaan endi kanca Ustad penter Madura, penter bahasa. Tanya gula ke kanca gula. Ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustadz, saya kedatangan tamu orang Madura, saya ajak ngomong bahasa Indonesia, ndak dijawab. Oh gampang, kamu kalau mau mempersilahkan makan, kamu tinggal ngomong aja nyara adeer. Sampean ndak bohongin saya Ustadz, kan gula tak kok eco-koco nama orang tak penter. Dijawab sareng kanca gula neka, saya kan Ustadz, mana mungkin saya bohong. Karena memang syaratnya jadi Ustadz, sareng jadi kiai neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz beda kiai lecehkan, neka Ustadz tak beres kiai tak kena, karena tak oleh lecehkan. Akhirnya begitu gula pleman dari compona Ustadz neka, tak abid beda tamoy, tepak kanca lambek monduk Darussalam. Penter bahasa Jawa, penter Madura, penter bahasa. Karena beda kanca ngerti Madura, terus niat ngamalaki ilmu. Karena anak-anak monduk neka mulai dari kini diajarkan satu kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Empian umpama kekelgeen maca Al-Quran. Teropen termaca Al-Quran gempang, peistiqomah, pesekut maca Al-Quran, awala kekelgeen bit abid jadi lancar gibi. Pada gula tak penter benta Madura, teropen ocol kade pon, teka kelero, teka potelopot, bertekade bit abid jadi penter. Karena beda kanca, terongormaten tamoy, deeran apa keluar kabi, niat ngamalaki ilmu, gula pas ngocak. Mari nyara ada kak terkejut kanca gula nih kak. Sih, kamu kok pinter ngomong bahasa Madura sekarang? Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit. Bagaimana bahasa Madura saya? Bagus atau enggak? Oh Maduranya kamu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh kenapa? Maduranya kamu terlalu kasar.
Nah kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara ADR? Halusnya nyara ADR itu nyara abeduk. Kelirunya saya, setelah kanca dan gula pleman neka kelerona dan gula tak atanya boleh ke kanca gula saya ustad. Malang tak dapat ditolak, dapat berapa hari kemudian gula ke detengan tamoy, tepak kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja. Rabu sareng mak nyai sareng lora. Karena tamoy agung serabu, niat ngormaten tamoy, ingin oleh barokana dari kiai, maka kebidoran saya kandi pekeluar kebi, saya istimewa neka peranta kebi. Sanapun ranta kebi niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara abeduk kiai. Empon repata kiai neka langsung mancelak. Mak penter bentar madura aja beka emak. Jadi mon malam semangken gula tak patai penter bentar madura, beda saya kasar gelu, beda saya pot telopot, epor campur sareng bahasa, tolong dimaafkan, tolong dimaklumi. Kira-kira empian dek napanten meseporaki dan gula. Mak suarana sekonni, neka pola aliran kebatinan kapi neka. Bab pertama sudah selesai. Permohonan maaf tidak bisa ngomong bahasa Madura dengan baik dan benar. Memasuki bab yang kedua, yaitu perkenalan. Beda pepatah mengatakan tak kenal maka mon bab sayang mak reng bini lebih santak dari reng lake. Pola reng bini kak dinto kekurangan kasih sayang neka. Gula sekut khotbah masjid kak dinto, tapi belum pernah perkenalan secara khusus. Jadi malam semangken gula perkenalan kade. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cena, beni Cena gado-gado. Oni ngempian ke Cena gado-gado. Cena gado-gado neka Pak na Cena, embu na jebe. Pak na Madura, embu na Cena. Namun den gula, Pak gula Cena, embu gula Cena, jadi gula 100% ditanggung halal Cena orisinil. Karena gula Cena orisinil, maka malam semangken beda setong bida. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Beda seoning, napa bidana? Beda seoning? Urusan repat, urusan mata, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepata hadirin hadirat saya hadir malam semangken neka masya Allah led bulat berlebar tengkenteng din radin. Orang bini neka paling lebar kebele radin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Depada orang Islam neka teretan. Napa pole dan gula sareng empian neka kapi kan camat. Oni empian ke camat. Calon mate. Mate tak ngabes tua, sengode bisa mate kade. Mate tak ngabes sake, seberes bisa mate kade. Orang monpon sobung omor meninggal masuk ke dalam kuburan neka erabuin malaikat munkar nakir diberikan berbagai macam pertanyaan mulai dari man rabbuka, man nabiyuka sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Depada orang Islam neka teretan mangkana gula tip-titip. Apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan partai politik kita, siapapun pilihan pemimpin kita, gula taoni yang kadinto beda pilihan petenggi napanten sobung biasanya kan edisa kan pon serentak pemilihan petenggi. Apapun pilihan pemimpin kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam saling bertengkar antara yang satu dengan yang lainnya, saling menghujat, saling mencaci maki, saling memfitnah, ada satu sosok yang mulia yang menangis bersedih melihat umatnya bertengkar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika nyabe Nabi Muhammad pondok Pak Gerungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarga dan istrinya, tidak menyebutkan nama anak-anaknya, tidak menyebutkan nama saudaranya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tetapi yang beliau sebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embuk Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asembagus Situbondo. Setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam neka cek setengah cek hung nanggung pak ongku pemantep, karena cuman semangken neka banyak orang Islam na Islam KTP nada remah Islam KTP neka, tapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng. Maka naman corona tak lekas nyengke karena umat Islam meler tanda abejeng. Nah Gula sareng almarhum Pak Gula setelah beliau memeluk agama Islam, ingin menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak, diberikan nama-nama yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sareng Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak adu ke nama orang Islam, karena cuman semangken neka banyak orang Islam merasa tak pede, merasa ketinggalan zaman, mon di anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang beri nama Sera, akhirnya beri nama Marto. Nah neka benda besar beda setong visa pak nama dua, ibu nama dua, lahir di Eni lake beri nama Cong Eni. Saya nama Cong Eni. Neka orang tua tak mikir, umpama si Cong Eni neka oleh rahmat dari Allah begitu dewasa pas sedih kiai onceng Masjid Bustanus Salikin protokol pas ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan mauidhah hasanah kan tak lebur neka. Jadi ngas tete cek ben seroben abri nama ke anak, karena nama adalah pengaruh, nama membawa doa. Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama adalah doa, alhamdulillah saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Nah, neka mun agele biasana di otang. Jen santak pegeleknya jen banyak otanga. Tapi umat Islam neka dinto neka masya Allah, walaupun hutangnya banyak tapi wajahnya sumringah, wajahnya gembira, wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Bab kedua pon selesai, masalah perkenalan. Pertama, permintaan maaf masalah Madura, tidak pinter ngomong bahasa Madura. Yang kedua, bab masalah perkenalan sudah selesai. Masuk bab yang ketiga, yaitu
kita hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kita harus bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita harus gembira menyambut kelahiran Rasulullah, yang mana kemarin ketika bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, kita diajarkan oleh guru-guru kita harus bergembira menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di bulan Maulid ini kita harus gembira menyambut hari kemerdekaan manusia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau besok tanggal 10 November kita diajarkan untuk mengenang jasa para pahlawan kita, maka saat ini di bulan Maulid kita harus bergembira mengenang jasa pemimpinnya para pahlawan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus gembira? Kenapa kok kita harus senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena alasan yang paling utama, ketika kita gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, muncul rasa cinta, muncul rasa mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa mahabbah inilah yang akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersama denganku di surga. Maka kalau tadi kita lihat anak-anak kita bergembira, rebutan makanan dan lain sebagainya, itu adalah wujud ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Maka kita jangan percaya kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan kegiatan maulid. Apa itu maulid gak ada dalilnya? Apa itu maulid tidak ada dasarnya? Apa itu maulid kok berlebih-lebihan? Yang namanya cinta tidak ada dalilnya, yang namanya cinta tidak ada nilai berlebih-lebihannya. Bahkan diriwayatkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sampai di Madinah, semua sahabat Ansor berebut supaya beliau mau tinggal di rumah para sahabat. Akhirnya dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara sesama kaum Ansor. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya, beliau bersabda, biarkan untaku yang menentukan di mana aku akan tinggal, sehingga akhirnya untanya terus berjalan dan berhenti di salah satu rumah seorang sahabat. Maka berapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, suatu saat untanya Rasulullah ini lepas dari ikatnya. Ketika lepas dari ikatnya, hebatnya sahabat, saking mahabbahnya kepada Rasulullah, jangankan wujudnya Rasulullah, untanya Rasulullah pun mereka hafal. Mereka Masya Allah luar biasa. Mon jaman semangken apal kemotora kiai wajar. Kenapa? Bisa etengri bernana, ada plat nomornya. Tapi kalau zaman dulu bisa hafal dengan untanya Rasulullah, ini nengerinya itu gimana caranya? Nengeri ini bahasa apa ini? Mengamati bahwa ini untanya Nabi Muhammad itu bagaimana caranya? Tapi saking mahabbahnya, semua sahabat tahu bahwa unta yang lepas ini adalah untanya Rasulullah. Maka ketika mereka melihat untanya Rasulullah, rindu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad telah tiada, maka para sahabat berdiri seperti berdirinya kita pada waktu mahallul qiyam tadi, kepala ditundukkan, kemudian tangan diletakkan, semua menunduk ta'zim kepada untanya Rasulullah. Para sahabat bukan hormat kepada untanya, tetapi hormat kepada pemilik untanya. Para sahabat bukan cinta kepada untanya, tapi cinta kepada siapa yang memiliki unta tersebut. Maka dengan kita idba kepada para sahabat, berdirinya kita pada waktu mahallul qiyam tadi dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalil yang pertama bahwa cinta itu tidak ada dalilnya. Cinta itu ekspresi yang tidak bisa dibendung. Contoh yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat,
terdengar kabar Nabi Muhammad wafat, para sahabat histeris. Salah satu yang paling masyhur ceritanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah wafat, saking sedihnya beliau, spontan pedang ditarik, kemudian beliau berkata, siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku penggal lehernya. Kenapa beliau demikian emosinya? Karena ini ekspresi rasa cinta, kehilangan orang yang dicintainya. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaannya, dan inilah salah satu alasan kenapa beliau menjadi sahabat yang paling utama, dipeluk Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian mengutip salah satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang iman kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Tapi siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selama-lamanya akan hidup, tidak akan pernah mati. Nah, ini dalil yang kedua, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ekspresi yang spontan. Dalil yang ketiga, neka perlu jelasaki masalah dalil bab molot, karena zaman semangken neka banyak orang keberatan dengan kegiatan-kegiatan molotan. Dalil yang ketiga, ada suatu penjelasan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben are Senin neka apasah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, apa ajunan saben are Senin ma apasah? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Engkau apasa saben are Senin karena are Senin neka are kelahiran engkau. Maka hadis ini menjadi satu dalil. Yang pertama, kalau Rasulullah setiap hari Senin berpuasa karena hari kelahirannya, artinya Rasulullah memperingati, bersyukur atas hari kelahirannya, artinya Rasulullah menyelenggarakan maulid untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa lihat, mon lambe dan gula sareng ajunan ndik guru pernah mengajarkan kepada kita, kon masain keterbian, disuruh berpuasa untuk hari kelahirannya, neka beda dalila, yaitu Nabi Muhammad berpuasa untuk hari kelahirannya sendiri. Maka kita juga tidak salah kalau atas rasa syukur kita dilahirkan pada hari tersebut, dan gula sareng ajunan selamat odi sampai are semangken dengan berbagai macam ujian termasuk virus corona, Allah takdirkan kita hidup dan sehat sampai hari ini, maka berpuasa di hari kelahiran kita dalam rangka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wujud dari itba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat ngeding bahwa Rasulullah apasa dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi, bergembira menyambut kelahiran beliau sendiri, para sahabat neka pleman kecompokna masing-masing, mengambil makanan yang dimiliki yang ada di dapurnya, dibawa ke Masjid Nabawi, pepolong lestarena abejeng asar. Kenapa kok dikumpulkan makanan di Masjid Nabawi? Ternyata para sahabat pernah mendengar salah seorang paman Nabi, dalam sebuah riwayat diterangkan Sayyidina Hamzah, dalam riwayat lain diterangkan Sayyidina Abbas, beliau salah satu di antara keduanya bermimpi, di dalam mimpinya bertemu saudara laki-lakinya yang namanya Abdul Uzza. Oning empian namanya Abdul Uzza neka sera. Oning empian sera Abdul Uzza neka. Abdul Uzza ini punya nama beken. Kalau saya sebut namanya nanti semua pasti bilang, oh, Abdul Uzza neka nama bekennya Abu Lahab. Mak sobong saya ngocak, oh, salah prediksi gula. Abu Lahab ini orang yang dijamin masuk neraka ketika beliau masih hidup. Apa dalilnya? Tabbat siada Abi Lahabiu watab. Bahkan saking luar biasanya, tidak hanya Abu Lahab, istrinya yang namanya Ummu Jamil ini juga dijamin akan masuk neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dalam riwayat diterangkan,
pamannya Rasulullah ini ketika bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Peristiwanya terjadi setelah perang Badar. Abu Lahab sudah mati pada waktu kedua paman ini bermimpi, salah satu dari kedua paman. Dalam mimpinya paman Rasulullah melihat Abu Lahab mereka benar mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat, mendapatkan siksaan yang sangat berat. Tetapi saben are Senin siksanya diringankan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain diterangkan setiap hari Senin siksanya diliburkan oleh Allah. Maka menjadi Rasulullah mereka tanya ke Abu Lahab, "Hei Abu Lahab, kok bisa kamu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah? Penyebabnya itu apa?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Lambe bekto Siti Aminah para arembi Rasulullah hampir melahirkan Nabi Muhammad, engko ndik budak bini namana Suwaibah. Epakon bi engko ngancaen Siti Aminah." Tujuan yang paling utama adalah setelah Siti Aminah melahirkan disuruh lihat ini bayi yang lahir laki atau perempuan. Kenapa kok suruh lihat laki atau perempuan? Kalau yang lahir bayi laki-laki, maka Abu Lahab bergembira karena saudara laki-lakinya Sayyid Abdullah yang telah wafat melahirkan bayi laki-laki. Sementara kalau yang lahir bayi perempuan, maka Abu Lahab sedih, kecewa, dan berniat bayi ini mau dikubur hidup-hidup. Karena budaya zaman Arab jahiliyah, mon di eni lake neka kebanggaan, mon di eni bini neka satu aib, sesuatu yang memalukan. Maka ketika Siti Aminah melahirkan bayi yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Suwaibah neka bunga gembira berkah menghadap kepada tuannya Abu Lahab. "Wahai tuanku, sesungguhnya istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki." Ngeding enik nalake bunga Abu Lahab neka gembira Abu Lahab. Dalam keadaan bergembira Abu Lahab mengatakan, "Hai Suwaibah, hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan untukku. Maka pada hari ini kamu yang statusnya budak aku merdekakan, dan mulai saat ini kamu menjadi manusia yang bebas dan merdeka." Maka barokahnya gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad bukan gembira karena bayi ini akan jadi nabi dan rasul, tapi hanya gembira karena bayinya laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan siksanya setiap hari Senin. Monetong bitong regena budak karena cuman semakin pon sombong, anggap regena onta. Onta neka paling mode kurang lebih regena 35 juta sampai 40 juta. Kalau budak umpama lebih larang dari unta, anggap 50 juta. Artinya Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Pertanyaannya, beda masyarakat Kak Dinto amolot ngabi 50 juta. Berarti makoma dan gula sarang ajunan neka kalah sarang Abu Lahab. Karena Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Maka ketika para sahabat mendengarkan kisah dari salah satu dari kedua paman ini, berpikir, kalau seorang Abu Lahab kafir kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, hanya modal gembira, hanya modal senang, dan senangnya pun hanya karena bayinya laki-laki, diringankan siksanya oleh Allah, padahal sudah jelas-jelas dijamin akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kemudian kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah, maka kita pasti akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil berikutnya tentang kenapa kita harus bermaulid. Yang keempat, kenapa kok kita harus bermaulid? Kenapa kita harus gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW yang memberikan keselamatan kepada kita dan leluhur kita, yang mana dulu leluhur kita tidak tahu mau menyembah siapa. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, tapi datang Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan syariat la ilaha illallah neka dan gula sarang ajunan selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah neka kalimat sakti. Apa mak kalimat sakti? Beda orang mulai dari lahir non muslim sampai usia 70 tahun. Setelah usia 70 tahun pas ikrar ngocak la ilaha illallah, maka 70 tahun dosanya langsung seketika itu diampuni oleh Allah, barokah kalimat la ilaha illallah. Makanya gula merasa heran, merasa aneh ketika orang yang kafir selama 70 tahun dengan mengucapkan la ilaha illallah diampuni semua dosanya oleh Allah, kok ada orang yang mempermasalahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam tradisi tahlilan dipermasalahkan, bahkan dikafir-kafirkan. Ini logikanya, logika apa yang dipakai? Sementara di kalimat yang sama dalam kondisi dia kafir diampuni semua dosanya oleh Allah. Maka kita harus itba kepada ulama kita harus berguru kepada guru-guru yang tepat, karena guru-guru kita ini adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita bahwa nama Muhammad SAW ini adalah nama yang membawa keselamatan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga ila yaumil kiamah nanti. Ini dicontohkan ketika Nabi Adam makan buah khuldi, kemudian diusir oleh Allah turun ke muka bumi ini. Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Dengan nama Nabi Muhammad, Nabi Adam memohon kepada Allah supaya dosanya diampuni oleh Allah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Hai Adam, kamu menyebutkan nama Muhammad, memang kamu tahu siapa itu Muhammad?" Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu kepada kita semua kenapa Nabi Adam menyebutkan nama Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Adam, "Aku tidak tahu siapa itu Muhammad, tapi yang aku tahu ketika engkau ciptakan diriku, ruh sampai kepada mataku pertama kali melihat singgasana arsyimu, tertulis kalimat Allah dan di sebelahnya ada kalimat nama Muhammad yang bersanding dengan namamu. Maka pasti nama Muhammad ini adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang punya kedudukan luar biasa, dan aku bertawassul dengan nama Muhammad, aku mohon ampun kepadamu." Maka turunlah ayat fatalaqqa adama min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam doa untuk supaya dosa-dosanya diampuni, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah. Selanjutnya di dalam kitab tafsir juga diterangkan bahwa bangsa Israel pun juga bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Setiap mereka perang, nama Nabi Muhammad selalu dibawa tawassul, dan setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad, setiap peperangan mereka selalu dimenangkan oleh Allah. Bahkan dalam sejarah diceritakan mereka sampai hijrah ke Madinah karena menanti-nanti kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Tapi sayangnya ketika Rasulullah sudah hadir, mereka tidak mau iman hanya gara-gara Nabi Muhammad bukan dari kaum mereka tapi dari bangsa Arab. Nah, ini pembelajaran buat kita. Kalau Nabi Adam bertawassul kepada Rasulullah sementara Nabi Muhammadnya masih belum ada, diterima doanya oleh Allah. Kalau bangsa Israel bertawassul dengan menggunakan nama Muhammad SAW sementara pada waktu itu Muhammadnya masih belum ada, bertempur, berperang, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Kita bertawassul kepada Rasulullah, kita mohonkan semua hajat kita kepada Rasulullah, pasti Allah akan kabulkan setiap hajat dan keinginan kita. Maka ayo kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW bi barakati syafaati Rasul, dengan barakah syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ujian wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alasan kenapa kita gembira menyambut kelahiran Rasul sudah. Yang selanjutnya yang akan dikaji adalah bagaimana mengaplikasikan rasa kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus mencontoh akhlak beliau. Karena zaman sekarang ini yang paling krisis itu adalah krisis akhlak. Kalau zaman dulu seorang murid itu kepada gurunya, jangankan guru pelajaran agama, guru pelajaran umum takzimnya luar biasa. Datang guru matematika, datang guru bahasa Indonesia, murid-muridnya berebut untuk membawakan tas gurunya. Tapi zaman sekarang, jangankan kepada guru umumnya, bahkan kepada kiainya, bahkan kepada para habaib, mereka menjadikan bahan lelucon, dijadikan bahan hinaan, dijadikan bahan bercandaan. Maka ini tidak sesuai dengan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi sifat serakah yang ada pada zaman sekarang. Karena serakah inilah mengakibatkan perpecahan dan kerusakan antar yang satu dengan yang lainnya. Semalam gula maca kitab, tepak depak kebab tamak, oni ngempian ke tamak. Tamak neka bahasa Araba tomak. Tomak neka berasal dari 3 huruf. To, mim, ain. To bulong tengana, mim bulong cetaka, ain raja tabukna engak gula. Artinya apa? Tamak ini tidak ada puasnya. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW suatu saat duduk di terasnya Masjid Nabawi, pas nengaleh beda iblis lebet. Iblis neka nyambi karong beda lemak. Isinya karung ini rasanya sangat berat sampai jalannya sempoyongan. Ditanya oleh Rasulullah, "Hai iblis, kamu itu bawa apa? Kok bawa karung jalan sampai sempoyongan?" Dijawab oleh iblis, "Saya bawa tamak ya Rasulullah." Makcik banyak tamak tak lema karung. Neka andiin sapa bayi mak tak beda lema. Karung saya pertama neka andikna pejabat ya Rasulullah. Lo memang ada pejabat tamak, kan dia sudah difasilitasi oleh negara, digaji dengan uangnya rakyat, kok bisa dia tamak? Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah. Arwah pejabat saya sekut korupsi, ditangkap sama KPK pakai rompi oranye, kemudian sudah pakai rompi oranye dengan bangganya diliput di televisi dada-dada sambil tersenyum. Itu cuma di Indonesia itu. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tak lecek. Terus karung yang kedua itu punyanya siapa? Karung yang kedua ini punyanya pedagang ya Rasulullah. Lo memang ada pedagang tamak. Kan pedagang itu umpama kulaan 1000 dijual 1500, kan sudah untung 500, kok masih tamak? Dijawab oleh iblis, ada ya Rasulullah, itu pedagang yang suka nipu timbangan, pedagang buah, barangnya kecut dibilang manis, barangnya bagus dibilang, barangnya jelek dibilang bagus. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tak lecek monsneka. Karung yang ketiga punyanya siapa? Karung saya nomor telok neka kiai Rasulullah. Ini adalah punyanya petani. Loh kok ada petani tamak? Bukannya petani itu kalau sekali panen dia dapat uangnya banyak, apalagi kalau sampai panen raya. Kok bisa dia tamak? Dijawab oleh iblis, ada ya Rasulullah, itu petani yang suka ngambil tanahnya orang, bukan tanahnya sendiri ditanemin, yang hasilnya diambil untuk kepentingannya sendiri. Beden apa sobung? Mak banyak. Berarti iblis tak lecek konseneka. Terus karung yang keempat itu punya siapa? Begini ya Rasulullah, khusus karung yang keempat dan yang kelima ini diborong sama satu orang. Ini satu saja kerusakannya sudah luar biasa. Pejabat korupsi, ini kerusakan yang ditimbulkan sudah Masya Allah. Pedagang lecekan, suka nipu, ini juga sudah luar biasa kerusakannya. Petani suka ngambil tanahnya orang juga menimbulkan kerusakan yang luar biasa.
Terus ini ada satu orang dapat jatah 2 karung. Ini rusaknya seperti apa modelnya? Itu punyanya siapa? Iblis. Ya Rasulullah, khusus karung yang keempat dan kelima ini diborong sama orang satu, yaitu kelompok golongan alim ulama, yaitu para kiai sareng para ustadz. Loh kok bisa kiai dan ustadz ini tamak, wahai iblis? Bukannya mereka mengerti hukum, mereka tahu tentang halal dan haram. Dijawab oleh iblis, banyak ya Rasulullah. Mereka yang tamak itu adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah ditukar dengan harga-harga yang murah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ayat Allah dijual untuk kepentingan dirinya sendiri. Ayat Allah dijual untuk kepentingan golongannya. Ayat Allah dijual untuk kepentingan partai politiknya. Maka ini termasuk golongan alim ulama yang tamak ya Rasulullah. Bede napa sobung, banyak napa sekoni. Mereka jensaraan boleh menalim ulama mereka. Nah maka ketika akhlaknya tidak mencontoh Rasulullah, yang timbul adalah kerusakan. Gula mereka pernah norok pengajian almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Ini menceritakan tentang pedagang yang tidak jujur. Jadi Kiai Hashim ini suatu saat beliau pergi ke Surabaya. Begitu sampai di Surabaya ada satu lokasi jualan lampu antik, lampu kona. Tanya, ini harganya berapa? Oh kalau yang antik harganya 1,5 juta. Kalau yang baru harganya 650.000. Ya sudah, kalau gitu saya beli yang antik saja. Nah sama orangnya ini dikeluarkan lampu yang baru. Lah ini kok lampu yang baru? Gimana kamu? Saya kan mintanya lampu yang antik. Apa jawaban pedagangnya? Kamu nggak usah rewel jadi pembeli. Ini kalau didiemin kan lama-lama jadi antik juga toh. Kalau didiemin kan jadi lampu kuno juga kan. Akhirnya Kiai Hashim Muzadi mengeluarkan uang 650.000 diberikan kepada pedagang lampu ini. Ini kurang Pak, kan harga lampu antiknya kan 1,5 juta. Kenapa Anda bayarnya kok 650.000? Dijawab oleh Kiai Hashim Muzadi, nanti sisanya saya bayar kalau lampunya sudah antik, makanya saya bayar sisanya. Ini contoh. Jadi kita harus mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini harus terus dilestarikan, harus terus diselenggarakan, harus terus diwariskan kepada anak dan keturunan kita. Maka kalau saat ini di masjid ini terdengar suara bercandaan anak-anak, dengar suara riang gembira anak-anak, ini pertanda bahwa masjid ini punya masa depan yang cerah. Kalau masjid tidak terdengar suara anak-anak, masjid tidak terdengar suara ributnya anak kecil, maka malapetaka sudah mulai datang ke masjid itu. Kenapa? Karena anak-anak inilah yang nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka lah yang berjuang memakmurkan masjid ini. Maka ketika kita punya anak, tanamkan akidah yang kuat, tanamkan pendidikan keagamaan yang kuat, masukkan ke taman-taman pendidikan Al-Quran, kenalkan kepada guru-guru Al-Quran, masukkan ke madrasah, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa kok harus dimasukkan pondok pesantren? Dalam kondisi pandemi COVID ini, untung-untungnya orang tua yang punya anak masuk ke dalam pondok pesantren. Karena kemarin kita sempat diuji libur sekolah hampir 2 tahun, orang tua stresnya luar biasa. Kenapa? Anaknya tidak sekolah, semakin lama akhlaknya semakin buruk. Tetapi bagi orang tua yang anaknya masuk ke dalam pondok pesantren mengikuti aturan pemerintah dengan ketat, mengikuti prokes dengan ketat. Bahkan kemarin saya sempat diundang di pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukoharjo, Asembagus itu Bondo. Setiap orang yang mau masuk ke pondok pesantren itu diwajibkan untuk swab terlebih dahulu. Kalau negatif ditolak, tidak boleh masuk. Pengasuhnya Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi ini mencontohkan akhlak yang baik. Setiap beliau ketemu dengan orang-orang, masker tidak pernah dilepas dan tangannya selalu menggunakan hand sanitizer. Nah ini contoh yang baik, sehingga anak kita selamat masuk ke dalam pondok pesantren. Akhlaknya terjaga, akidahnya terjaga,
nanti ketika kita sudah meninggal, ketika kita tidak punya bekal apapun, ada anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita sehingga menjadi penyelamat buat kita di alam kubur dan penyelamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.